Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kita berjumpa kembali ya dengan saya Barja. Oke, selamat pagi dan semangat pagi ya. Hari ini kita coba akan mempelajari tentang masih materi perulangan ya. Dan kita akan membentuk pola barisan. Contoh yang sederhana adalah pola barisan genap. Ada banyak cara, ada banyak algoritma untuk menampilkan ya, membentuk pola barisan genap ini. Oke, nanti kita akan uraikan satu persatu dan saya persilahkan teman-teman mau menggunakan yang algoritma apa gitu ya, silahkan dari yang sudah dicontohkan. Oke, di sini kita beri nama misalkan pola barisan bilangan genap ya, seperti ini. Ganti baris ya. Nah, di semua perulangan atau mungkin menampilkan bilangan, kita butuh ada berapa jumlah suku bilangan yang akan ditampilkan ya. Katakanlah di sini kita representasikan dengan variabel n, misalkan 11 ya. Mau 13, 100, 1000 boleh silahkan ya. Nah, cara pertama ya. Oke, cara pertama kita akan gunakan secara definisi matematika ya. Untuk bilangan genap bagaimana? Yakni bilangan yang dibagi dua akan bersisa 0. Ini yang penting, cara pertama ya. Kita butuh variabel pencacah K, kita gunakan struktur perulangan for ya. K sama dengan 0, K kurang dari N, K plus plus ya, increment. Nah, bagaimana? Yakni lakukan pengecekan. Jika K kita bagi dengan 2 bersisa 0, maka merupakan bilangan genap ya. Sehingga kita tulis Cout K. Nah, seperti ini dia ya. Biar lebih rapi. Oke. Cara pertama seperti ini, yakni ada pengecekan ya. Cara pertama seperti ini dia. Coba kita lakukan eksekusi ya. Maka hasilnya adalah 0, 2, 4, 6, 8, 10 ya. Oke. Ini ya, definisi matematika yakni membagi dengan angka 2 ya. Oke, seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana untuk cara kedua? Cara kedua di sini kita masih gunakan berkaitan dengan matematika ya, yakni menggunakan rumus aritmatika ya. Cara kedua, oke, rumus aritmatika UN sama dengan A plus N min 1 dikali beda ya. Beda di sini artinya suku kedua dengan suku pertama. Suku ketiga dengan suku kedua ya. Dan seterusnya seperti itu ya. Oke, coba kita sekarang cek ya. Nah, di sini UN sama dengan suku pertama 0 ditambah dengan N-1 dikali dengan 2 ya. Seperti ini ya. Oke. Sama dengan 2N dikurangi 2. N diulangi sedari K sama dengan 1 sampai K bernilai N ya. Oke. Nah, di sini jelas kita butuh variabel UN yakni bertipe integer. Oke. Kita butuh variabel UN bertipe integer.
bertipe integer ya. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke, kita gunakan for k sama dengan 1, k kurang sama dengan n, k plus plus. Oke, un sama dengan 2 dikali k dikurangi 2 ya. Cout un seperti ini. Nah, oke, selesai ya. Cout end of line. Ini cara kedua ya, yakni menggunakan rumus aritmatika. Oke, implementasinya. Nah, implementasinya seperti ini. Oke. Kita coba lakukan run ya. Dan hasilnya adalah yakni menghasilkan bilangan genap. Oke ya, sip. Nah, cara pertama dan kedua sudah ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, nanti teman-teman tinggal menuliskan di kolom komentar ya. Oke, cara ketiga. Nah, cara ketiga kita sebut dengan komputasi, saya sebut ya dengan komputasi numerik ya. Cara ketiga, komputasi numerik ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kita hanya perlu suku pertama dan suku berikutnya kita akan ulangi dengan menambahkan angka yang dibedakan ya. Oke, berarti suku pertama 0. Ditambah suku yang berikutnya biar jadi 2, maka tambah 2. Tambah 2, tambah 2, dan seterusnya ya. Jadi kita di sini butuh variabel suku pertama ya. Kita sebut suku awal ya, sama dengan 0 ya. Kita lakukan perulangan k sama dengan 0, k kurang dari n, k plus plus. Nah, kita tampilkan terlebih dahulu ya suku pertama ini. Oke. Setelah itu suku yang pertama sama dengan suku pertama sebelumnya kita tambahkan 2 ya. Nah, cara ketiga pun mirip dengan cara kedua ya. Oke, tapi saya yakin cara ketiga ini yang lebih mudah dipahami ya. Karena hanya melihat pola bilangan yang tampil ya. Lalu kita untuk suku bilangan berikutnya bisa kita berikan proses yakni plus 2 ya. Oke. Kita coba lakukan simpan ya, compile dan run ya. Eksekusi hasilnya masih sama, yakni menghasilkan bilangan genap ya. Nah, ini cara ketiga ya, secara komputasi numerik ya. Saya yakin cara ketiga ini lebih gampang ya dipahami ya. Lalu bagaimana untuk cara keempat ya? Nah, cara keempat ini terinspirasi dari cara ketiga ya. Yakni kita bisa lebih memangkas dari segi biaya komputasi, yakni dari segi proses ataupun memori ya. Nah, kita lihat di sini ternyata cukup menambahkan dengan angka 2. Karena itu kita sebut cara keempat ini adalah kita sebut optimalisasi pada cara ketiga ya. Tapi tetap menggunakan komputasi numerik ya. Nah, perhatikan di sini K sama dengan K plus 1 ya. K plus plus di sini sebenarnya adalah K plus 1 ya. Nah, kita akan ubah ya. Jadi di sini kita langsung menggunakan for K sama dengan 0, K kurang dari N, K sama dengan K plus 2 ya.
Kita ubah. Oke, Cout kita langsung katakan K. Nah, seperti ini ya. Nah, cara keempat ini lebih sederhana ya. Cara keempat ini dia lebih sederhana, teman-teman apa namanya? Bisa memahami nanti ya. Kita coba lakukan compile ya. Nah, cara keempat ya masih menghasilkan pola barisan bilangan genap ya. Oke, teman-teman ya, perhatikan cara keempat ini ya. Optimalisasi pada cara ketiga ya. Komputasi numerik ya. Oke. Adakah cara yang lain Pak Barja seperti itu ya? Misalkan ada ya, cara yang ke berikutnya adalah misalkan kita sebut cara kelima ya. Caranya saya sebut dengan cara sesimpel sesimpel begitu ya, sesimpel begitu. Sangat simpel atau so simple seperti ini dia. Yakni apapun angkanya cukup kita mengalihkannya dengan bilangan 2. Pasti akan menjadi bilangan keripatan 2 ya. Oke ya. Yakni for K sama dengan 0 K kurang dari N K plus plus ya. Kita cukup mengatakan Cout ya 2 dikalikan dengan K. Sudah selesai seperti ini ya. Oke ya. Nah, teman-teman ya, silahkan dicoba dipahami ya. Barangkali ada yang terlewat dari penjelasan atau mungkin cara-cara yang sudah diberikan ya. Oke, kita coba dulu cek apakah hasilnya sama, menghasilkan bilangan genap. Sama ya, cara kelima pun masih menghasilkan bilangan genap ya. Oke ya. Dan caranya yakni sangat sederhana ya. So simple ya. Cukup mengalihkan di tiap iterasi dengan angka 2. Udah seperti itu ya caranya. Jadi teman-teman akan diberikan kemudahan ya untuk memahami ya bagaimana apa jalannya berpikir di algoritma pemrograman ya. Coba kita ulangi kembali review sebentar ya dari cara pertama, oke. Nah, di sini kita gunakan apa namanya contoh yakni menampilkan pola barisan bilangan genap ya. Yang kita ketahui bilangan genap seperti ini ya 0, 2, 4, 6, 8, 10 ya dan seterusnya ya. Oke. Nah, kita butuh ya akan menampilkan sampai kapan ya. Kita di sini beri batasan n sama dengan 11. Cara pertama secara definisi matematik. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke. Yakni melakukan pengecekan ya. Melakukan pengecekan. Oke ya. Lalu bagaimana dengan cara kedua? Cara kedua kita gunakan rumus aritmatika ya. Rumus aritmatika ya ada deret aritmatika, deret geometri ya, ada deret Maclaurin ya, Taylor ya, dan mungkin deret-deret eksponensial yang lain ya atau polinom yang lain ya. Nah, UN sama dengan A plus ya N-1 dikali beda ya. Ini rumusnya sudah paten ya seperti ini dan di literatur ya teman-teman atau di referensi di buku-buku matematik ya sudah bisa kalian pelajari ya. Nah, sekarang kita coba ya bilangan genap ya suku pertamanya 0 ya. Tadi di atas sudah ada ya. Lalu ditambah dengan N-1 dikali 2. Kenapa 2? Karena perbedaannya antara suku sebelumnya dengan suku sesudahnya selalu 2 ya. Di sini kalau kita ulangi lagi ya, coba kita cek 0, 2, 4, 6, 8 ya dan seterusnya. Nah, di sini. Jadi 2 dengan 0 selisih 2, 2 dengan 4 selisih 2, 4 dengan 6 selisih 2 ya. Karena itu kita tuliskan dengan angka 2.
Diulangi ya, sedari K sama dengan 1 sampai K sama dengan N ya. Oke. Nah, setelah kita memiliki ya persamaannya, definisinya, maka kita gunakan apa namanya? Implementasikan ya di bahasa pemrograman C++-nya ya. Nah, di sini teman-teman perhatikan UN sama dengan 2 dikali K sama apa? Min 2 ya. Oke. Ini cara kedua ya. Cara kedua pun simpel ya. Lalu ada cara ketiga, kita sebut dengan namanya adalah komputasi numerik ya. Komputasi numerik di sini artinya kita butuh suku pertama sebagai basis ya. Setelah itu kita akan lakukan penjumlahan atau mungkin proses aljabar aritmatika ya, agar menghasilkan bilangan yang sesuai dengan yang diinginkan ya. Yakni kita pada baris 38 menambahkan dengan angka 2. Awal yang baru ya sama dengan awal yang sebelumnya ditambah 2 ya. Oke. Lalu kita ganti baris cara keempat. Nah, di sini bisa kita cek ternyata pada cara ketiga bisa dilakukan optimalisasi ya. Jadi tidak perlu ada tambahan variabel atau mungkin bisa kita lakukan pemangkasan dari segi proses ya. Nah, cukup kita ubah pada incrementnya, yakni K sama dengan K plus 2 ya, seperti itu. Dan kita menampilkan nilai value K ya, seperti ini ya. Ini cara keempat ya. Adapun cara kelima di sini lebih simpel lagi ya, yakni cukup mengalihkan setiap iterasi dengan angka 2 ya, pasti akan menghasilkan bilangan genap ya. Oke ya, begitu dulu teman-teman, tetap semangat ya. Bila mana ada yang ingin ditanyakan, langsung segera mengabarkan ya. Kita koreksi pertama bersama ya, sehingga semuanya bisa merasakan manfaat dari pembelajaran secara asinkronus ini ya. Oke, good luck sekali lagi. Bila mana video ini bermanfaat, bisa teman-teman share ya. Bisa teman-teman subscribe ya, dan like. Oke, tetap semangat ya, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.